Paling enggak saya sudah bisa nguliahkan 2 anak ya. 2 anak sudah lulus semua, sekarang semua sudah jadi guru. Terus ya kalau kemarin juga ada sempat beli mobil dan lain sebagainya. Siapa sih yang tidak menyukai tahu? Tahu adalah makanan yang terbuat dari perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Selain banyak yang suka, tahu ternyata juga kaya akan protein loh. Nah, di video kali ini kita akan mengulik sebuah usaha pembuatan tahu yang berada di daerah Sumbersari, Mayudan, Sleman, Yogyakarta. Penasaran bagaimana usaha ini bisa berkembang dan menghasilkan cuan? Tetap saksikan video selengkapnya hanya di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly higher. Perkenalkan, nama saya Pak Tohari. Di sini saya sebagai pemilik usaha tahu Pak Tohari. Alamat di RT 5 RW 20 Kering 7 Tiwir, Sumbersari, Mayudan, Sleman. Usaha ini kami dirikan sejak bulan September tahun 2005. Untuk tahun yang 2005 itu sudah berdiri sendiri. Tapi sebelumnya memang 5 tahun sebelumnya itu ada kerjasama dengan orang lain. Dari tahun 1999 kami mengadakan semacam pertemuan dengan orang lain, yaitu yang dulu itu adalah pensiunan polisi ya. Ngomong-ngomong yaitu bingung mau setelah pensiun itu mau ngapain gitu. Terus ketemu dengan saya, ngomong-ngomong di sini yang belum ada usaha itu tahu, prospeknya bagus karena di Sumbersari itu belum ada. Maka kami mulai dengan bapak tersebut, dengan saya yang menjalankan, terus ya yang punya modal, terus kita bikin tempat pabrik, terus kita mulai. Tapi untuk pemasarannya termasuk tenaga dan lain sebagainya semua yang ngurusi saya. Jadi dia cuma modal aja, modal itu. Nah, setelah kita berjalan sampai 5 tahun, kebetulan yang sebagai teman saya itu yang saya kerjasama itu meninggal. Terus saya harus berpikir kembali untuk berdiri sendiri, mandiri gitu kan. Lalu saya mulai cari modal dengan ya menjual motor untuk modal untuk membuat tempat usaha gitu. Terus berjalan. Waktu itu kita masih karena memang sudah pernah berjalan, sudah ada pasar ya, jadi sudah tinggal melanjutkan saja. Kita punya tenaga 3 waktu itu ya. Dari tahun 2005 itu ada tenaga 3, saya sendiri sama orang 3, berarti orang 4 ya, 4 orang. Setelah itu sudah berjalan lama, pernah
mengalami apa itu semacam berhenti ya, karena waktu itu alasan kesehatan, saya sakit ya kira-kira 8 bulan. Setelah itu baru kita, setelah sehat, kita mulai lagi, kita awali tapi dengan berjalannya waktu terus ada perubahan-perubahan suasana, perubahan terus ini kan ada pengaruh dari harga-harga bahan baku toh. Kedelai itu naik terus toh. Nah itu terus kita pikir kalau kita pakai tenaga banyak itu nggak bisa jalan ya, nggak bisa nutup untuk kembali cari terus akhirnya saya memutuskan untuk kerja sendiri. Jadi kita kerja sendiri itu sampai sekarang kita kerjakan sendiri. Untuk pemasarannya tidak ada masalah karena sebagian besar itu sudah pesanan. Jadi tiap hari itu sudah pesanan-pesanan. Kita tinggal bikin, terus nanti diambil gitu. Jadi tidak ada semacam returan gitu. Jadi sebenarnya habis. Kendalanya sebenarnya nggak ada ya. Kan sebelum kita mulai dulu itu kan biasanya kan yang sulit itu kan pemasaran. Jadi kita bikin terus kita pasarkan. Tapi kalau saya dulu nggak gitu. Kita masarkan dulu tahu ambil dari pabrik lain, dari Magelang dulu ya. Kita pasarkan, jalan terus kita baru bikin tahunya gitu. Jadi kita buka pasar dulu ya. Bukan kita produksi terus nyari pasar, tapi gitu. Jadi tinggal aja jalankan. Tempatnya di utara, jadi dekat gereja itu. Tapi saya dulu sebelum saya pindah ke sini, saya ngajarin dulu adiknya ya. Adiknya pas dulu di Jakarta, terus pulang, terus saya suruh ganti megang itu, terus saya ngajari 1 tahun itu. Nah, diajari, udah jalan, baru saya tinggal, baru saya pindah gitu. Ya sebenarnya semua jalannya sudah biasa ya Pak. Ya cuma kemarin itu ya waktu sakit itu saja. Karena kalau harga naik kan cuma kita siasati aja. Jadi dikecilkan, harganya masih tetap tapi potongannya dikecilkan, dikurangi. Kebetulan mereka itu tetap mengharapkan saya bikin lagi. Jadi kapanpun kita mulai, kita kasih tahu langsung kembali. Meskipun kemarin sempat nyari lain ya, tapi setelah kita mulai lagi, mereka kembali lagi pelanggan yang lama. Itu dari jual motor. Dulu kan masih Supra itu masih laku 8 juta ya. Supra X yang itu ya, itu kan masih laku itu. Itu sama Alfa. 2 ya. Yang satu 7 juta, yang satu 8 juta. Terus kita pakai ini untuk modal bikin tempat. Omset harian rata-rata kan 80 kilo kedelai. Ya. Itu kalau setiap 50 kilo itu kita penjualannya kotor 1 juta ya, 50 kilo. Terus nanti tinggal mengalihkan aja gitu. Untuk beli bahan baku, bahan bakar ya, dan lain sebagainya. Ya paling enggak saya sudah bisa melahirkan 2 anak ya. 2 anak sudah lulus semua, sekarang semua sudah jadi guru. Terus sampai sekarang sudah yang satu sudah menikah, sudah punya cucu 2. Terus ya kalau kemarin juga ada sempat beli mobil dan lain sebagainya. Sekarang masih ada tapi di tempat anak saya gitu. Dulu kan untuk angkut-angkut pizza.
Untuk pengembangan karena sekarang sudah tua, menghabiskan waktu usia aja sak kuate. Mungkin besok kalau anaknya mau ya biar diteruskan, nanti bisa dikembangkan gitu. Kalau sekarang kan mereka sudah kerja, jadi nggak ada yang ini, ada yang lanjutin. Kemarin itu sudah nyoba-nyoba, tapi kebanyakan mereka nggak telaten. Jadi apa itu? Kan tempatnya kan di air terus. Yang nyoba itu ya paling seminggu sudah rangen, sudah jelek. Ini maunya sih ada yang belajar dulu bisa, terus nanti bisa berdiri sendiri. Mungkin kita bantu dengan itu ya. Mungkin kita bantu dengan apa yang bisa kita berikan. Misalnya ada alat-alat yang dibutuhkan, kalau sini yang sudah tidak dipakai bisa dipinjamkan dulu atau gitu. Tapi mereka kebanyakan nggak telaten. Itu kan mepet tuh. Maksudnya mepet itu untungnya nggak begitu kelihatan gitu loh. Apalagi kalau harus pakai tenaga banyak itu malah bisa rugi. Ya memang mau diwariskan, tapi kalau ada yang mau karena mereka sudah kerja semua ya. Mereka sudah tak ajari, sudah bisa ya. Tinggal misalnya nanti mau kerja meneruskan itu sudah bisa. Ya pesan saya kita itu bagaimana menciptakan kerja gitu loh. Jadi menciptakan lapangan kerja, jangan mengharapkan kita mencari kerja. Tapi kalau bisa kita menciptakan kerja sendiri, syukur bisa menarik yang lain gitu, supaya nanti kita bisa lebih maju gitu. Kalau yang muda ya bisa saja ya. Sebenarnya kalau kita mau usaha dari kecil dulu itu untuk modal kecil bisa, tapi kadang kan mereka sudah takut dengan modal yang gede ya. Harus ini sebenarnya bisa dengan sederhana, kecil-kecilan gitu. Misalnya ya kita coba 1 kilo kita jual, besok bisa tambah, lama-lama kan bisa gede ya. Nanti sambil jalan kita kerjakan, nanti sambil menambah modal. Mungkin kan kalau kita sudah berdiri itu kan yang menawari modal sebenarnya banyak sekali tuh. Seperti saya juga banyak yang ini nawarin, tapi itu ya harus hati-hati. Jangan lupa like dan subscribe channel Terbang Tinggi. Nah, apakah kalian sudah menyimak video tentang pembuatan tahu tadi? Inspirasi apa yang kalian dapat dari melihat video tersebut? Apakah kalian juga berminat untuk membuka usaha yang sama, tapi dengan sedikit modifikasi dan inovasi menurut versi kalian sendiri? Tetap simak kisah inspiratif lainnya hanya di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly higher.